شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Seraya marilah kita awali dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita disampaikan usia kita pada malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan usia kita sampai kemenangan tiba nanti. Semoga Allah juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan juga semoga Allah menerima segala amal ibadah kita sepanjang kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang paling bersejarah. Malam di mana menurut riwayat yang sahih adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara jumlatan wahidah. Quran itu diturunkan ada dua fase, Bapak Ibu sekalian. Fase yang pertama adalah jumlatan wahidah.
Allah turunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Dan nanti pada fase yang kedua Allah turunkan Quran sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan, yaitu dibagi pada fase Makkiyah, yaitu surah-surah yang Allah turunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Dan yang kedua adalah fase Madaniyah, di mana fase Madaniyah adalah fase ketika Rasul berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti memperingati malam nuzul Al-Qur'an? Apa yang mesti kita ambil dan apa yang mesti kita lakukan selepas kita mengingat-ingat kembali momentum yang istimewa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bagi kita sebagai seorang mukmin itu adalah patokan. Al-Qur'an itu adalah timbangan. Al-Qur'an itu adalah alat ukur untuk menilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang apa bukti bahwa kita iman kepada Allah, apa bukti bahwa iman kita kepada malaikat, apa bukti iman kita kepada kitab, apa bukti iman kita kepada Rasul, tidak ada yang paling measurable, yang paling terukur untuk menilai bukti nyata iman kita, maka nilailah dengan patokan Al-Qur'an. Kalau ada seorang atlet yang ngaku dia jago, dia hebat, maka membuktikannya dengan main tanding dengan lawannya. Jika ada petinju ngaku dia hebat, maka dia ikut kompetisi. Kalau dia mengalahkan lawan-lawannya, maka dikatakan jago, hebat. Kalau ada pemain bulu tangkis ngaku hebat, juara dunia, pasti setiap ada kompetisi, setiap ada lawan, dia akan mau main. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah, dengan apa dibuktikan bahwa dia ini adalah seorang mukmin? Sekaligus dalam waktu yang sama, bagaimana kita membedakan antara iman yang asli dengan yang palsu? Kalau ada emas, emas itu tidak ketahuan asli kalau tidak disandingkan dengan yang palsu. Asli dan palsunya suatu benda kalau memang ada tandingan yang itu adalah palsu atau imitasi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita malam ini nilai, kita malam ini bandingkan sampai di mana tingkat iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara keimanan yang paling bisa dibuktikan adalah iman kepada Al-Qur'an. Kenapa? Sebab iman kepada Allah ghaib, iman kepada Rasul ghaib, iman kepada malaikat ghaib, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar itu juga ghaib. Tapi yang paling menunjukkan bahwa di antara 5 iman itu kita bisa buktikan diwakili dengan iman kepada apa? Al-Qur'an. Kenapa? Quran ada di depan mata kita. Quran bisa dipegang, Quran bisa dibaca, Quran bisa disentuh, Quran juga bisa kita bawa. Tapi apakah cukup dengan begitu? Tidak. Yuk sama-sama kita buktikan wujud iman kita kepada Allah lewat Al-Qur'an. Para jamaah sekalian, satu, apa untuk membuktikan bahwa kita ini iman kepada Allah? Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, kita mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
Maka itu patokan yang paling mudah. Jika selama ini ada yang mengaku sebagai muslim, ada yang mengaku sebagai mukmin, tinggal dicek, sudahkah kita mampu dan bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau belum, tanyakan kenapa kita belum bisa membaca dengan baik. Kalau tidak ada waktu, kalau sibuk, tanyakan sesibuk apa kita sampai-sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa, kemudian sudahkah kemampuan itu diuji membaca di depan yang sudah ahli atau belum? Kalau misalnya belum, kemana saja? Jangan sampai kita ngaku iman tapi tidak ada bukti iman itu secara nyata. Maka yang paling mudah adalah malam ini marilah kita jadikan sebagai ajang evaluasi. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kemampuan baca tulis kita terhadap Al-Quran. Jika ada yang sudah bisa membacanya, bisanya kata siapa? Lagi-lagi yang disebut dengan bisa itu mesti teruji. Sebagaimana dulu kita diuji ketika akan buat SIM, kita diuji ketika sekolah, kita diuji ketika kita juga akan lulus ujian sekolah, dan semuanya harus ada yang menguji. Itulah yang disebut dengan keimanan kita kepada Al-Quran. Nah, maka para jamaah sekalian, ayo sama-sama. Di sana sini sudah banyak lembaga-lembaga tahsin tilawah. Di sana sini sudah banyak ulama-ulama yang memang ahli di bidang qiraat membaca Al-Quran. Atau kita bisa datangkan yang ahlinya untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti Quran itu akan menghujat kepada kita di yaumul akhir karena kita tidak mampu membuktikan yang paling mudah, level yang paling rendah, yaitu membaca Al-Quran. Sebab kata Nabi, nanti di yaumul qiyamah Al-Quranu hujjatun laka. Quran itu mesti menjadi hujjah bagi kita, bukan la alaika. Bukan justru malah nanti Al-Quran menggugat kepada siapa? Kepada kita. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan landasan yang pertama ini, ayo sama-sama buktikan, tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini beriman dengan apa? Dengan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran sebagai timbangan keimanan. Yang kedua itu, kita tidak cukup mampu membaca, kita harus memahami isi kandungannya. Sebab Quran itu adalah petunjuk hidup. Kalau dibaca tidak dipahami, maka tidak akan jadi petunjuk. Contoh misalnya kita beli alat elektronik. Alat itu buatan Cina. Di sana ada teknis panduan bagaimana menjaga, merawat supaya alat elektronik itu bisa awet. Tapi tulisannya tulisan Cina. Bapak tidak bisa baca, ibu tidak bisa baca, lantas manfaatnya buat apa? Ada tulisan, ada petunjuk, bisa dibaca, apalagi tidak, tapi tidak paham. Atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, begitupun juga dengan Al-Quran. Jadi level yang kedua untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita ini beriman kepada Al-Quran, maka fahami isi kandungannya, fahami maknanya. Di sana ada ilmu yang mesti kita gali. Ada ilmu bahasa Arab yang mencakup ilmu nahwu,
ilmu sharaf, ilmu ba'ani, ilmu bayan, ilmu balaghah, termasuk juga ilmu-ilmu yang menunjang kepada hal untuk memahami Al-Quran. Kata Nabi, kenapa thalabul ilmi itu fardhatun, wajib hukumnya. Tidak ada pensiun thalabul ilmi. Pensiunnya kapan? Pensiunnya kalau sudah masuk liang lahat, boleh pensiun. Pensiun belajar boleh kalau sudah masuk liang lahat. Kenapa Bapak sekalian? Sebab lagi-lagi saat ini kaum muslimin ketika meninggalkan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, maka kehidupan kaum muslimin bagaikan layang-layang yang putus dari benangnya. Yang namanya layang-layang putus tidak jelas mau kemana. Yang namanya layang-layang putus sudah tidak ada yang bisa mengendalikan. Yang namanya layang-layang putus pasti dia itu tidak punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan pasti terombang-ambing oleh angin. Kadang nempel di pohon, kadang nempel di atas genting rumah, kadang nanti jatuh keinjak-injak, kadang juga nanti ya keseret oleh angin tak jelas mau kemana. Begitulah situasi kondisi umat Islam saat meninggalkan Al-Quran. Di mana kita bisa lihat ketika kaum muslimin dalam semua segmentasi kehidupan meninggalkan Al-Qur'annya, maka kaum muslimin nanti itu akan digiring, dibawa oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Bagaimana kaum muslimin dalam bermuamalah, akad-akad, transaksi-transaksi. Banyak kaum muslimin yang dia ngaku Islam, ngaku iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi berakad muamalah dengan akad yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sana ada penipuan, di sana ada riba, di sana ada kezaliman, di sana ada tindakan-tindakan kejahatan. Sehingga apa? Muamalahnya batil. Kalau sudah batil pasti Allah tolak. Kalaupun dapat untung, untungnya pasti tidak akan membawa kebaikan, pasti tidak akan membawa keberkahan. Kalau itu gaji, gajinya tidak akan berkah. Kalau dikasih makan kepada istrinya, anaknya, anak dan istrinya tidak akan mendapatkan kebaikan. Belum lagi dalam lapangan-lapangan yang lain, dalam lapangan interaksi sosial, kaum muslimin sudah meninggalkan Al-Quran, maka hari ini kaum muslimin inginnya bebas, tidak mau diikat oleh hukum-hukum Al-Quran. Kita lihat bagaimana hari ini seorang wanita yang semestinya dia menutup auratnya malah terbuka di mana-mana. Kemudian juga kita menyaksikan bagaimana hari ini ketika film-film, tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk ditonton, bahkan itu menampakkan aurat manusia dan wanita, itu sudah nampak bahkan mudah diakses. Jangankan oleh orang dewasa, oleh anak kecil pun juga mudah diakses. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk juga pesta-pesta kehidupan yang hari ini sudah jauh tanpa kendali, seolah-olah sudah lepas dari panduannya. Maka memahami Quran sebagai petunjuk, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Para jamaah sekalian, maka itulah pentingnya kita memperingati malam nuzul Al-Quran adalah sebagai evaluasi. Jadi yang kedua, kita mesti memaksakan diri kalau kita ngaku iman kepada Allah untuk belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Mulai dari apa yang kita tidak tahu, kemudian datangi majelis ilmu, kemudian tanyakan kepada ahlinya, kemudian luangkan waktunya, kemudian siapkan alat tulisnya.
Itu namanya kita menunjukkan usaha bahwa kita di hadapan Allah tidak mau digugat oleh Al-Quran nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, apakah cukup dengan kita memahami bahwa kita dinyatakan sebagai orang yang mukmin, asli iman kepada Allah? Belum cukup. Level yang ketiga, kita wajib mengamalkannya. Para jamaah sekalian, petunjuk itu akan jadi petunjuk kalau diamalkan. Ada petunjuk yang tidak jadi petunjuk kalau diabaikan. Contoh yang mudah, kita mau ke Bandung, kemudian alamat tujuan yang kita tuju tidak tahu. Dipasanglah aplikasi Google Map di rumah kita. Nanti di sana ada petunjuk kemana arah tujuan kita, kapan kita belok, kapan ada macet, berapa jam kita akan sampai, dan seterusnya. Tapi tatkala Nyonya Google mengatakan belok kanan, tapi kita tidak mengikuti instruksinya, maka pasti kita tidak akan sampai. Kita akan terhambat. Kenapa? Sebab kita pasang petunjuk itu, namun dalam waktu yang sama kita tidak percaya dengan petunjuk itu, alias diabaikan. Maka petunjuk itu tidak akan menjadi apa-apa. Petunjuk itu tidak akan menunjukkan. Ketika apa? Ketika petunjuk tidak diikuti, ketika petunjuk tidak ditaati. Begitupun juga kaum muslimin, saat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuh. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, maisir, judi, wal ansab, dan mengundi nasib, ya, wal azlam, menggunakan sembahan-sembahan, menyembah dengan ya benda-benda kepada yang dianggap Tuhan, rizqum min amali syaitan. Semua itu adalah tipu daya najis dan datang dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, kata Allah, maka tinggalkanlah. Tapi bagaimana kalau seandainya kaum muslimin mengatakan, ya Allah, ini kan alkoholnya cuma 0,5, ini kan cuma 10%, jadi boleh dong kalau sedikit mabuk. Tidak akan jadi petunjuk. Kalau Allah mengatakan A, kemudian kita tidak taat, maka itulah kelompok yang sakit imannya. Sama dengannya dulu ahli kitab yang tidak taat atas perintah Allah. Maka kalau sudah Allah mengatakan sesuatu, Allah menginstruksikan, laksanakanlah. Tidak banyak protes, tidak banyak menggugat, apalagi banyak hal-hal yang kita tidak setuju. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang ketiga, setelah kita memahami isi Quran itu, yuk sama-sama kita amalkan. Bapak sebagai kepala rumah tangga itu nanti akan dihisab, itu akan dimintai tanggung jawab, itu nanti akan dijadikan sebagai patokannya. Sudahkah kita menjadi pemimpin di rumah tangga sesuai atau belum dengan panduan Al-Quran? Kalau kita menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat setingkat RT, RW misalnya, itu pun juga nanti akan dihisab. Sudahkah kita menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran? Kalau kita jadi pimpinan di perusahaan, kalau kita jadi pimpinan di lembaga negara, kalau kita jadi pimpinan setingkat presiden, menteri, dan semuanya, itu pun juga sama. Al-Qur'anu hujjatun laka la alaika. Andai kita tidak sesuai ucapan, tindakan, dan perbuatan dalam memimpin, maka nanti Quran akan menghujat kepada kita. Maka inilah momentum kita untuk sama-sama menggali, mengkaji, dan mengamalkan. Dan tentu mengamalkan ini banyak resiko. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu, lihat siapa yang paling konsisten mengamalkan Al-Quran, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad apakah mulus dalam mendakwahkan? Tidak. Nabi Muhammad tidak disenangi oleh pamannya. Nabi Muhammad tidak disenangi oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad sampai diusir dari Mekah. Nabi Muhammad sampai mau dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad pun juga terancam nyawanya. Itulah yang menjalankan Al-Quran. Jadi kalau seandainya hari ini banyak halangan, tantangan dalam menjalankan kebenaran, itulah resiko. Sebab Allah justru ingin menguji apakah iman kita kuat atau tidak. Tapi jauh kita dibandingkan dengan Nabi, dibandingkan sahabat, dibandingkan ulama. Hari ini tidak ada yang membaca Quran sampai diboikot. Saya yakin tidak ada. Dulu ketika membaca, apalagi mendakwahkan, akan mendapatkan halangan, tantangan, rintangan, dan ancaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka apa momentum malam ini kita memperingati malam nuzul Al-Quran. Marilah sama-sama kita sandingkan ucapan kita dengan Al-Quran. Kita sandingkan perbuatan kita dengan Al-Quran. Kita sandingkan setiap langkah-langkah kita dengan Al-Quran. Niscaya Allah akan kelihatan dalam ucapannya. Niscaya Allah akan kelihatan dalam matanya. Sebab saat dia mengatakan iman kepada Allah, matanya pasti tidak akan melihat hal-hal yang diharamkan. Maka saat dia menjaga matanya dari apa yang diharamkan, Allah ada bersama matanya. Saat mulutnya dia tidak mengatakan kata-kata yang bohong, menyakiti orang lain, bahkan juga menzalimi orang lain, maka Allah ada pada lisannya. Saat tangannya tidak digunakan untuk memegang sesuatu yang diharamkan, menandatangani sesuatu yang diharamkan, membuat SPJ laporan palsu, memarkup anggaran, pasti itu adalah wujud tangannya tidak ada Allah di sana. Sebab kalau Allah ada, dia akan gemetar takut menaikkan anggaran, membuat, memanipulasi SPJ, dia akan takut, tidak berani. Sebab Allah nanti akan menghisap tangannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitupun juga saat seorang wanita dia ada Allah pada tubuhnya, maka dia tidak akan berani menampakkan aurat kepada orang yang bukan mahramnya. Itulah yang dimaksud dengan Quran itu memandu kepada kita. Oleh sebab itu maka jika sudah disandingkan, maka akan kelihatan di mana kualitas iman kita, di mana kualitas Islam kita. Itulah yang menjadi Al-Qur'anu hujjatun laka la alaika. Jika di dunia kita sudah taat, kita sudah konsisten, kita takut kepada Allah, dan kita menilai semua ungkapan, tindakan, dan perbuatan dengan patokan Al-Quran, insya Allah Quran nanti akan menjadi syafaat kepada kita. Quran akan menjadi penolong kepada kita. Quran akan menerangi alam barzah kita. Quran akan menjadi penerang setiap amal-amal kita. Yakinkan Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai lewatkan kesempatan hidup di dunia ini hanya dengan sibuk, hanya dengan tidak ada waktu, hanya dengan kesibukan-kesibukan yang membuat kita lupa, lalai, bahkan tidak sempat merasakan bagaimana lidah ini menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai sepanjang hidup ini kita tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi khatam, dan kita tidak merasakan bagaimana lezatnya duduk di majelis ilmu untuk menyimak penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan melalui momentum malam nuzul Quran ini kita sama-sama semangat, kita rubah masa depan kita menjadi lebih baik, dan kita rubah supaya kita menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang taat, mukmin yang betul-betul menunjukkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kehilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.